Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batiar Afandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UP BJJ Surabaya. Oke, selamat datang di konten AKAS, akhirnya kerjain tugas. Di konten AKAS kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah praktik pemrograman berbasis desktop untuk membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kalau begitu langsung saja mari kita mulai kerjakan tugasnya. Oke, sekarang kita sudah dihadapkan dengan tugas 1 mata kuliah praktik pemrograman berbasis desktop. Dan pada tugas 1 kali ini, ketika kita mengerjakannya, kita nantinya akan belajar cara mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Dan kita juga akan belajar cara mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nested if. Oke, untuk soal pada tugas 1 mata kuliah praktik pemrograman berbasis desktop kali ini, yaitu kita disuruh untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Dan aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk nomor 1 ada input menu restoran, di mana program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array, dan setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Dan untuk fungsi nomor 2, yaitu program ini harus atau aplikasi ini harus memiliki pemesanan, di mana program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 dan menyertakan jumlahnya atau quantity yang dipesan oleh pelanggan terkait menu tersebut. Dan di sini untuk contoh format input pesanannya, yaitu ada nasi spasi padang spasi sama dengan spasi 2. Jadi pelanggan yaitu memesan nasi padang dengan kuantitas 2 atau jumlahnya 2. Dan di sini untuk fungsi yang ketiga, aplikasi harus menghitung total biaya, di mana program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20%. Dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, di mana pelanggan akan mendapatkan diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan akan mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan di sini untuk fungsi terakhir pada aplikasi sederhana restoran ini, yaitu bisa mencetak struk pesanan, di mana program harus dapat mencetak struk pesanan yang menyantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Dan di sini itu berikut petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktek 1. Oke, sekarang saya akan tampilkan kode untuk membuat program atau aplikasi sederhana restoran ini, di mana di sini saya menggunakan IDE NetBeans untuk mengerjakan tugas 1 kali ini. Oke, berikut adalah kode program yang saya gunakan untuk membangun program restoran sederhana. Berikut adalah kodenya. Cuma pada video kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan arahan atau petunjuk dari tugas 1 kali ini, dimana kita akan buka petunjuknya. Nah, di sini untuk petunjuk nomor 1, yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya, minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Oke, di sini kita kembali lagi ke codingannya.
Di sini kita disuruh untuk membuat kelas menu yang dimana objek menu tersebut memiliki atribut-atributnya, dimana di sini yaitu ada atribut nama, harga, dan kategori. Dan di sini kita juga harus mengisi objek tersebut dengan data-data menu makanan dan menu minuman sesuai dengan kategorinya. Dimana di sini pada menu makanan kita membuat objek menu baru yaitu dengan nama makanannya yaitu sushi dengan harga 20.000, kategorinya makanan. Dan di sini ada ramen dengan harga 30.000, ada natto dengan harga 10.000, dan ada udon dengan harga 25.000. Dan di sini untuk menu minumannya ada pada objek pertama ini ada es teh dengan harga 5.000, es jeruk dengan harga 7.000, dan es buah dengan harga 20.000. Dan di sini pada menu terakhir atau objek terakhir yaitu ada es teler dengan harga 15.000. Dan di sini untuk nomor 1 dengan arahan petunjuknya sudah berhasil saya kerjakan. Sekarang saya lihat untuk arahan kedua, yaitu buatlah sebuah kelas menu main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengelola pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Dimana di sini saya kembali lagi ke nomor 1, yaitu di sini sudah atau bisa ditampilkan minimal 4 menu di setiap kategori. Dimana di sini saya membuat 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Oke. Dan pada nomor 2 tadi kita disuruh untuk membuat kelas main atau kelas utama. Dimana di sini, nah di sini ada kelas main atau kelas utama. Dimana fungsi dari kelas atau metode utama ini yaitu main akan dijalankan ketika kita menjalankan program tersebut atau merun program tersebut. Dimana di sini tadi yang dibutuhkan pada kelas utama main yaitu ada metode untuk menampilkan daftar menu. Dimana di sini sudah saya buat untuk metode menampilkan daftar menunya. Di sini saya bisa dengan membuat metode baru dengan nama menampilkan daftar menu untuk menghemat kode pada kelas utama atau kelas main ini. Dimana di sini untuk metode menampilkan menunya saya taruh di sini. Dimana di sini saya akan tampilkan sesuai dengan setiap kategorinya. Dimana di sini makanan kita tampilkan menu makanan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini pada kategori minuman juga saya tampilkan yaitu minuman ke-1, minuman kedua, minuman ketiga, dan minuman keempat. Oke, setelah itu di sini tadi kita disuruh untuk menerima dan mengelola pesanan. Menerima dan mengelola pesanan. Jadi ketika kita nanti menjalankan programnya dan kita sudah berhasil menginputkan atau mengambil inputan dari apa yang dipesan oleh pelanggan, menu apa yang dipesan oleh pelanggan, di sini saya buat metodenya yaitu dengan nama terima pesanan. Dan sebelum menerima pesanan ini, apa yang akan disimpan yaitu tanya menu terlebih dahulu. Dimana saya di sini membuat metode dengan tanya menu, dengan nama tanya menu, untuk menampilkan pertanyaan seperti ini. Kita akan coba lihat tanya menu. Nah, di sini saya akan gunakan untuk menampilkan pesan yaitu menu apa yang ingin Anda pesan. Dan saya juga membuat scanner untuk menerima inputan di sini dengan tipe string dengan nama variabel yaitu input pesanan untuk menyimpan pertanyaan yang diinputkan oleh pelanggan ketika memesan menu tersebut. Dan di sini yaitu saya gunakan untuk split untuk agar mendapatkan nama dan kuantiti yang dipesan. Dimana di sini juga saya buat metode baru yaitu dengan nama split pesanan, dimana saya bisa mengambil namanya sendiri dan mengambil kuantitinya sendiri yang nantinya akan saya simpan ke variabel pesanan yang saya sudah buat di sini, yaitu dimana pesanan nanti
hanya akan memiliki maksimal 4 pesanan atau 4 menu yang dipesan. Oke, setelah itu di sini setelah menanyakan menu apa yang ingin dipesan pelanggan, di sini akan saya simpan menu yang dipesan pelanggan tersebut di metode terima pesanan. Di mana di sini saya membuat metode baru dengan nama terima pesanan yang saya gunakan untuk menerima pesanan tersebut, di mana saya akan ambil namanya dan kuantitinya. Nah, dan di sini agar saya bisa mendapatkan harga dari menu yang dipesan oleh pelanggan, di sini saya buat metode baru dengan nama pengecekan menu pesanan, di mana di sini untuk value parameter yang saya kirim yaitu adalah nama dari menu tersebut. Dimana sekarang kita coba ke metode pengecekan menu pesanan. Nah, di sini kita ambil menunya atau nama makanannya yang kita kirim dari metode terima pesanan ini ketika kita ingin mengambil harganya. Dimana di sini saya membuat metode baru dengan nama pengecekan menu pesanan, dimana menu yang diinputkan harus sama dengan apa yang sudah dimiliki aplikasi tersebut. Dimana di sini karena tanpa perulangan, jadi di sini kita buat pengecekan secara manual, di mana kita cek satu persatu. Untuk makanan 0 atau di mana tadi menu sushi, kita ambil namanya, berarti namanya sushi. Di sini saya gunakan equals ignore case. Jadi untuk lebih mudahnya yaitu ignore case sendiri, yaitu di sini kita hiraukan untuk pengecekan huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi semua dibaca sama, gitu. Dan di sini untuk pengecekan makanan sushi, jika memang menu tersebut yang diinputkan adalah namanya sushi, di sini kita akan mendapatkan makanan ke 0 dengan harganya, di mana kita akan ambil harga dari menu sushi tersebut. Begitupun selanjutnya, di sini ada pengecekan kedua yaitu menu makanan ramen, di mana pada array ke-1, array indeks ke-1, kita ambil namanya, kita sesuaikan namanya apakah sama dengan menu yang dipesan oleh pelanggan. Jika memang benar, maka kita akan mendapatkan harga dari menu ramen tersebut. Dan di sini untuk penerapan pengecekannya yaitu sama seperti apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, setelah itu ketika sudah mendapatkan harga dari menu apa yang dipesan oleh pelanggan, di sini saya cek apakah menu atau harga ada pada sistem. Nah, di sini kita cek karena ketika tadi kita tidak menemukan menunya, akan kita berikan return 0. Dimana di sini ketika memang ada harganya, berarti menunya ada atau terdaftar pada sistem. Di sini saya akan menghitung total harganya untuk disimpan di variabel pesanan yang sudah saya siapkan di sini. Ini tadi saya sudah siapkan ada 4 item nantinya yang bisa diisikan di variabel pesanan. Jadi ini ketika saya mendapatkan harganya, saya hitung total harganya di setiap menu yang dipesan tersebut. Kuantitinya berapa dikali dengan harga. Jadi nanti akan menghasilkan total harga yang akan saya simpan pada variabel pesanan ini sesuai dengan indeks pesanan, di mana indeks pesanan yaitu diambil dari parameter kedua. Jika kita lihat dari metode main atau kelas main, di sini saya juga lampirkan yaitu indeksnya. Untuk pertanyaan pertama berarti indeks 0 dan selanjutnya indeks 1, 2 dan 3. Nah, di sini setelah saya sudah menyimpannya di variabel pesanan sesuai dengan indeksnya, di mana saya mengisikan ada nama menu, quantity, harga, dan total harga. Di mana saya di sini menyimpan setiap menu pesanan yang dipesan oleh pelanggan dalam variabel pesanan di sini. Jadi nantinya ketika memang pelanggan menginputkan semua pesanan pada setiap pertanyaannya, yaitu di mana ada 4 pertanyaan, berarti nantinya pesanan ini akan menyimpan 4 menu yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, ketika terima pesanan sudah disimpan, di sini ada pengecekan di mana saya kasih dengan nama metode tanya lain, di mana menanyakan hal lain apakah pelanggan ingin memesan lagi atau tidak. Di mana di sini ada metode baru yang saya buat yaitu dengan nama tanya lain. Nah, di mana di sini terdapat pertanyaan lagi dengan teks apakah Anda ingin memesan menu lain, yang bisa diketik yaitu ada ya dan tidak untuk pilihannya.
Jika memang iya, maka di sini akan dicek. Jika memang iya, akan dilanjutkan ke pertanyaan untuk menu selanjutnya. Begitupun selanjutnya. Di sini ketika ada pertanyaan lain untuk pesanan kedua dan pelanggan tersebut memberikan respon ya, maka nanti akan dilanjutkan ke menu pesanan ketiga, begitupun seterusnya hingga menu pesanan keempat. Dan jika memang pelanggan tersebut ingin berhenti di pesanan kedua atau ketiga, atau mungkin yang pertama, pelanggan bisa mengetikkan tidak, dan nantinya ketika pelanggan mengetikkan tidak pada pertanyaan pertama, ditanya lain pada menu ke-1 ini, pelanggan akan langsung diarahkan ke pengecekan ini, yaitu di else, ketika false. Dan ketika gagal untuk pengecekannya, yaitu ketika pelanggan memilih tidak, pelanggan nantinya akan langsung dihitungkan untuk total biayanya, di mana di sini untuk metodenya yang diperlukan pada petunjuk yaitu untuk hitung total biaya, dan untuk metode dengan nama total biaya di sini yaitu saya gunakan untuk menghitung total biaya yang dipesan di setiap menu yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Di mana di sini saya gunakan pengecekan manual yaitu tanpa perulangan, di mana pesanan 0 atau pesanan pertama di sini apakah tidak sama dengan 0, apakah tidak kosong. Jika memang tidak kosong, saya ambil untuk total harganya, di mana total harga tadi yaitu hitungan dari quantity dikali dengan harganya, harga menunya. Dan ketika saya sudah mendapatkan total harga tersebut, saya akan tambahkan atau saya simpan ke total biaya dengan kode plus sama dengan, atau saya simpan tersebut dan saya tambahkan pada variabel total biaya. Dan begitu pun selanjutnya yaitu saya akan mengecek apakah ada pesanan untuk menu kedua, di mana di sini ada pada indeks ke-1 untuk menu pesanan kedua. Jika memang ada, maka akan saya ambil total harganya. Begitu pun selanjutnya di menu ketiga ataupun keempat. Dan di sini juga terdapat pengecekan untuk pemberian diskon 10% jika total biaya pesanan lebih dari 100.000. Di mana di sini terdapat pengecekan yaitu ketika total biaya lebih dari 100.000, maka hitung diskonnya, di mana diskon di sini 0,1 atau 10% dikali dengan total biaya. Di mana di sini saya simpan diskonnya yaitu dari hitungan total biaya dikali dengan 10%. Di sini juga saya tampilkan pesan bahwa total biaya pesanan Anda melebihi 100.000 dan Anda mendapatkan diskon sebesar 10%. Sini saya beritahukan juga berikut total biaya pesanan Anda, yaitu total biayanya tadi semisal berapa, semisal 110.000 gitu. Dan berikut total biaya pesanan Anda setelah mendapatkan diskon 10%, di mana diambil dari total biaya dikurangi dengan total diskon. Oke. Di sini juga saya membuat pengecekan sesuai dengan soal pada tugas nomor 1 tadi. Ketika pelanggan tersebut memiliki total biaya pesanan melebihi 50.000, pelanggan akan mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Di sini juga saya berikan pengecekannya, ketika total biaya lebih dari 50.000, maka sistem akan memberikan pemberitahuan dan pertanyaan, di mana di sini pemberitahuannya yaitu Anda mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Dan di sini yaitu saya gunakan pertanyaan untuk trigger inputannya, yaitu di mana ada pertanyaan masukkan satu menu minuman gratis, atau kita tampilkan penawaran gratisnya tadi. Oke. Sini saya gunakan scanner untuk mengambil atau menerima inputan yang diisikan oleh pelanggan. Dan itu jika memang ada total biaya lebih dari 50.000 untuk penawaran beli 1 gratis 1-nya. Dan di sini saya juga menghitung total pajaknya, di mana di sini tadi pada tugas nomor 1 yaitu kita disuruh untuk menghitung pajaknya yaitu 10% dan biaya pelayanannya yaitu 20.000. Di mana di sini total pajaknya diambil dari total biaya dikurangi total diskon jika ada. Jika memang tidak, tadi kan 0 untuk defaultnya, dan dikali dengan 10% atau 0,1. Di sini untuk perhitungan hitung pajak dan biaya pelayanan dengan diskon, yaitu total biaya keseluruhan
diambil dari total biaya dikurangi total diskon jika ada, ditambah total pajak plus biaya pelayanan 20.000. Oke. Setelah itu tadi pada metode main di sini kita disuruh untuk membuat metode untuk cetak struk. Di mana di sini sudah saya buat untuk metode cetak struknya, di mana saya tampilkan setiap menu yang dipesan oleh pelanggan, di mana ada maksimal 4 menu yang bisa dipesan oleh pelanggan. Di sini saya berikan pengecekan untuk setiap pesanan yang dibeli. Mengapa? Karena bisa jadi pelanggan tersebut hanya menginputkan satu menu pesanan saja atau satu pesanan saja. Dimana di sini saya berikan pengecekan jika memang pesanan 0 atau pesanan ke-1 ada tidak sama dengan 0, maka tampilkan namanya, kuantitinya dikali dengan harganya, dan di sini kita tampilkan total harga. Begitupun selanjutnya ketika memang ada menu pesanan kedua, menu pesanan ketiga, dan menu pesanan keempat, di sini kita juga tampilkan atau saya juga tampilkan namanya apa, kuantitinya berapa, dikali dengan harganya, nanti hasilnya yaitu total harganya berapa. Dan di sini pada metode cetak struk, di sini ketika mendapatkan penawaran minuman gratis, yaitu ketika minuman gratis tadi ini diisi oleh pelanggan, maka di sini akan ditampilkan yaitu minuman gratis apa yang dipesan, semisal es buah dalam kurung gratis yang dipesan tadi kan gratisnya 1 dikali dengan Rp0 dengan total Rp0, karena minuman tersebut mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1, di mana tidak ada biaya yang diberikan ke pelanggan. Oke. Dan di sini pada metode cetak struk yaitu saya tampilkan subtotalnya diskon 10% atau total diskonnya. Jadi total biaya tadi dikurangi dengan berapa diskonnya yang didapatkan ketika memang melebihi 100.000, atau di sini jika memang total diskon tidak atau lebih dari 0. Gimana di sini ketika saya buat pengecekan ketika total diskon lebih dari 0, gimana berarti total diskon tersebut sudah terisi, berarti pesanan tersebut biayanya sudah melebihi dari 100.000. Di sini akan tampil diskon 10%, berapa diskonnya, dan total setelah didiskon atau dipotong dengan diskon, total biaya dikurangi dengan total diskon. Dan di sini juga saya tampilkan pajaknya 10%, berapa total pajaknya, total setelah pajak atau setelah ditambah dengan pajak 10%, di mana di sini perhitungannya yaitu total biaya dikurangi total diskon dikurangi total pajak. Oke, di sini seharusnya ditambah bukan dikurangi. Oke, setelah itu saya tampilkan untuk biaya pelayanannya yaitu tadi sebesar 20.000 untuk biaya pelayanannya, dan di sini untuk totalnya biaya keseluruhan berarti perhitungan dari total biaya dikurangi total diskon jika ada, dan ditambah dengan total pajak, dan ditambah dengan total biaya pelayanan atau 20.000 tadi untuk biaya pelayanannya. Dan di sini untuk petunjuk selanjutnya, di mana di sini kita disuruh untuk format dalam menampilkan data menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Kita coba jalankan programnya biar kita tahu bagaimana, apakah sudah berhasil atau sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah saya tampilkan untuk daftar menunya sesuai dengan kategorinya, di mana ada makanan sendiri dan minuman sendiri. Dan setelah itu di sini untuk pergunakan array dalam mengelola menu restoran, di mana saya tadi sudah membuatnya dalam bentuk array untuk menyimpan menu restorannya, di mana di sini tadi kodenya. Nah, di sini sudah saya buat dalam bentuk array. Oke, setelah itu untuk petunjuk selanjutnya yaitu pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Di mana di sini juga sudah saya berikan tadi struktur keputusannya, di mana ketika hitung total biaya tadi, jika memang total biaya melebihi 100.000 sudah saya kasih diskon, dan ketika
total biaya lebih dari 50.000, sudah saya kasih penawaran untuk beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Dan di sini juga sudah saya hitung untuk total pajaknya dan total biaya keseluruhan, di mana sudah saya tambahkan untuk total pajak dan biaya pelayanannya. Setelah itu untuk cetak struk juga sudah saya berikan untuk struktur keputusannya, di mana saya berikan pengecekan sesuai dengan menu atau berapa menu yang dipesan oleh pelanggan agar tidak terjadi error pada saat menampilkan cetak struk. Dan di sini juga saya berikan pengecekan untuk total diskon ketika memang lebih dari 0 atau ada diskon yang diterapkan pada pesanan tersebut. Saya akan tampilkan diskonnya berapa dan total setelah didiskon tersebut berapa. Begitupun dengan pajak dan biaya pelanannya. Dan setelah itu di sini usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan pada tugas berat 1, dimana di sini saya sudah tidak menggunakan sama sekali perulangan dan saya gunakan untuk pengecekan manual untuk kebutuhan programnya. Dan di sini untuk menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Dan oke, sekarang kita akan coba untuk menjalankan programnya. Apakah program ini atau program yang saya buat ini sudah sesuai dengan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Dimana di sini akan saya jalankan ulang. Saya coba jalankan ulang untuk programnya. Saya close terlebih dahulu. Di sini akan tampil menu restoran, ada makanan dan minuman. Dimana di sini juga ada pertanyaan, menu apa yang ingin Anda pesan? Misal saya ingin memesan makanan dulu, saya ingin memesan ramen, formatnya seperti ini, ramen sama dengan total biayanya berapa tadi? Total yang dipesan berapa tadi untuk menu ramennya? Di sini saya ingin pesan 2 ramen. Sini terdapat pertanyaan lain, yaitu apakah Anda ingin memesan menu lain? Ya atau tidak? Jika ya, nanti akan dilanjutkan untuk pesan menu lainnya. Jika tidak, maka program ini akan berakhir dan akan dibuatkan struknya. Oke, apakah Anda ingin memesan menu lain? Oke, di sini saya ingin memesan menu lain. Jadi saya ketik iya. Dan di sini kita diberikan pertanyaan lagi, menu apa yang ingin Anda pesan? Misal saya ingin pesan es buahnya juga 2. Saya enter, diberikan pertanyaan lain. Di sini saya akan bilang tidak. Jadi saya hanya pesan 2 menu, yaitu ada ramen dan ada es buah. Saya klik tidak. Nah, dan di sini ternyata untuk totalnya yaitu melebihi dari 50.000. Maka dari itu, di sini saya mendapatkan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman, di mana kita disuruh untuk masukkan satu menu minuman yaitu gratis. Di sini ada kategorinya pada menu minuman, yaitu saya ingin pesan yang gratisnya es teler. Saya enter. Nah, di sini akan ditampilkan struk pesanan dari restoran JJ ini atau Jawa Jepang. Oke. Jadi saya tadi memesan ramen dengan kuantiti 2, harganya per ramen yaitu atau per kuantitinya 30.000, dimana di sini diberikan totalnya 60.000 untuk 2 ramen. Dan untuk es buahnya saya tadi pesan 2 dengan harga satuannya yaitu 20.000, dimana di sini untuk 2 es buah sini totalnya yaitu 40.000. Dan di sini karena totalnya yaitu untuk total biayanya 100.000, maka saya akan mendapatkan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman, dimana tadi saya memesan es teler. Di sini ada labelnya gratis, jadi biayanya 0. Jadi totalnya yaitu ada 100.000 dengan pajak 10%, dimana pajaknya tadi 10.000. Jadi di sini 100 subtotalnya ditambah dengan pajak 10.000. Di sini akan tampil total setelah pajaknya yaitu 110.000, dimana ditambah lagi dengan biaya pelayanan 20.000,
Jadi totalnya yaitu yang perlu dibayarkan pelanggan ke kasir yaitu 130.000. Di sini kenapa tidak tampil pada struk pesanan, tidak tampil diskon 10%? Karena di sini pada skenario tugas 1 tadi, diskon 10% akan diterapkan ketika memang pesanan melebihi 100.000 rupiah untuk total biayanya. Dimana di sini masih 100.000. Jadi harus melebihi 100.000 baru diskon tersebut akan diterapkan pada pesanan pelanggan saat ini. Sini sekarang saya akan coba skenario selanjutnya, yaitu saya akan pesan melebihi 100.000. Apakah sudah berhasil untuk skenario-nya? Saya jalankan ulang. Di sini saya akan pesan, di mana saya pesan susinya 3. Iya, saya pesan lagi natonya 5. Dan saya ingin pesan lagi untuk minumnya es buahnya 5. Dan saya ingin pesan lagi untuk es jeruknya 2. Nah, di sini sudah ada maksimal 4 pesanan yang diinputkan. Jadi sini langsung akan dihitungkan total biayanya. Dan di sini total biaya pesanan Anda melebihi 100.000 dan Anda mendapatkan diskon sebesar 10%. Di mana total biayanya di sini yaitu 224.000. Maka dari itu saya mendapatkan diskon 10%. Dan berikut total biaya pesanan Anda setelah mendapatkan diskon 10%. Yang awalnya 224.000 sekarang jadi 201.600. Oke, dan di sini karena total biayanya melebihi 50.000 untuk pesanan yang saya pesan tadi, di sini saya mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Saya ingin gratis minuman es teler biar segar, oke? Es teler. Dan di sini ketika saya menginputkan penawarannya tadi, di sini akan langsung dicetakkan struk pesanannya. Di mana di sini ada sushi yang saya pesan tadi 3, ada 3 sushi untuk harga satuan dari sushi tersebut yaitu 20.000. Di mana di sini untuk total harganya yaitu 60.000. Untuk natto saya beli 5, harga satuannya 10.000. Di sini totalnya 50.000. Untuk es buahnya saya tadi beli 5 yaitu 20.000 untuk harga satuannya. Di sini untuk total harganya yaitu 100.000. Untuk es jeruknya tadi saya beli 2 dengan harga satuan yaitu 7.000 untuk es jeruknya, dengan total harga di sini yaitu 14.000. Dimana di sini untuk total biayanya atau subtotalnya di sini yaitu 224.000. Dimana hal tersebut yaitu melebihi dari 100.000, dimana kita akan dapat diskon. Dimana di sini kita dapat diskon dan kita dapat penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Dimana di sini saya beli atau saya pilih tadi es teler gratis 1 tadi, di sini 0 karena tidak dimasukkan untuk biayanya. Dan di sini untuk diskonnya yaitu dapat 10%, di mana 10% dari 224.000 yaitu 22.400. Di mana total setelah diskon yaitu dipotong 22.400 jadi 201.600. Dan di sini juga ditambahkan pajak 10%-nya yaitu 20.160 rupiah. Dan di sini total setelah pajaknya ditambahkan yaitu 221.760 rupiah. Oke, setelah itu kita ditambahkan biaya pelayanan dengan 20.000. Di sini untuk total akhirnya yang harus dibayarkan oleh pelanggan yaitu sebesar 241.760 rupiah. Oke, mungkin di sini untuk petunjuknya sudah saya jelaskan semua, dan untuk apa yang saya kerjakan pada tugas 1 kali ini menurut saya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tugas 1 atau sesuai petunjuk pengerjaan tugas 1. Dan di sini untuk petunjuk terakhir yaitu durasi video penjelasan maksimal 15 menit, dan semoga ini nanti akan menjadi video maksimal 15 menit, oke? Nah, oke. Itu tadi penjelasan yang bisa saya berikan pada tugas 1 mata kuliah praktik pemrograman berbasis desktop kali ini.
Semoga kalian paham atau teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan barusan. Jika memang teman-teman masih belum paham dengan tugas 1, mata kuliah praktik pemrograman berbasis desktop, teman-teman bisa komen di kolom komentar bawah. Teman-teman juga bisa menanyakan hal lain seputar tugas IT. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya berikan pada konten AKAS kali ini. Dan dari saya, untuk teman-teman dan saya sendiri, jangan lupa untuk belajar, karena dengan belajar kita akan semakin tahu. Dan dengan tahu, kita akan bisa melakukan apa saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay menonton hingga akhir pada konten AKAS kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman bisa mengetahui kegiatan saya di konten AKAS selanjutnya. Saya pamit undur diri dan sampai besok di konten AKAS selanjutnya. Bye.